Para muhibbin rahimakumullah, idza waqa'atil waqi'ah, apabila terjadi hari kiamat, laisa liwaqa'atiha kadzibah, tidak ada bagi kejadiannya itu yang mendustakan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya anis sa'ah, tentang hari kiamat, dengan pertanyaan mata sa'ah, kapan hari kiamat itu wahai Rasulullah? Rasulullah menjawab, mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Orang yang kau tanya sama dengan yang bertanya, sama-sama kada tahu artinya. Apabila mestinya persisnya hari kiamat itu terjadi. Wa sa'ukhbiruka an asyratiha, dan aku hanya bisa mengabarkan kepada engkau tanda-tanda menjelang hari kiamat itu. Rasulullah menyatakan, idza waladatil amatu rabbaha wa iza tatawala ru'atul ibilil buhmi fil bunyan. Tanda kiamat itu, kata Rasulullah, apabila seorang perempuan melahirkan rajanya, bila seorang wanita melahirkan tuannya. Maksudnya adalah di akhir zaman itu anak-anak durhaka kepada orang tuanya, sehingga orang tua yang melahirkan itu seolah-olah rakyat oleh si anak itu. Seorang perempuan melahirkan rajanya, anak nang jadi raja, kuitan jadi budak, jadi hamba sahaya. Artinya di akhir zaman menjelang hari kiamat itu, kata Rasulullah, anak tidak segan lagi memerintahkan kepada orang tuanya untuk berbuat melakukan sesuatu. Orang tua dijadikan pembantu, orang tua dijadikan budak, pelayan bagi anaknya. Ini yang dimaksud dengan idza waladatil amatu rabbaha. Bila sudah demikian, itu berarti kiamat itu sudah dekat. Yang kedua, kata Rasulullah, tandanya wa iza tatawala ru'atul ibilil buhmi fil bunyan. Apabila orang-orang desa, orang-orang dusun sudah berlumba-lumba untuk bermegah-megah membangun rumah, membangun bangunan. Rumah-rumah mewah sudah banyak di kampung-kampung. Rumah-rumah yang bagus sudah menjadi merata di perkampungan. Orang kampung, orang dusun berlumba-lumba membangun rumah yang mewah. Itu pun akan terjadi, kata Rasulullah, menjelang hari kiamat itu. Wa fi riwayatin ukhra an asyratiha, dan dalam riwayat yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, menjelaskan tentang keadaan manusia atau keadaan masa sebelum hari kiamat terjadi. Antara lain, selain daripada yang dua tersebut tadi, kata Rasulullah, yang artinya zuhurul fajiri alal munsifi, menangnya orang yang jahat atas orang yang baik, menangnya orang yang fasik atas orang yang adil, atas orang yang saleh, menangnya orang yang zalim atas orang yang adil. Orang yang baik selalu dalam posisi kalah, orang yang jahat selalu dalam keadaan menang. Contohnya umpamanya pemilihan pembakal kepala desa, supaya mengerti. Calon pembakalnya ada yang kada penyembah, yang orangnya pemabuk, calonnya ini penjudi. Nang saya kong calonnya penyembah, yang orangnya saleh, orangnya penuntut ilmu. Kayaknya sampai harinya pemilihan pembakal kalah tuh nang salehnya tuh. Nah ini nang manang di kampung-kampung mana-mana aja kayaknya, hingga orang nang macam itu nang manang. Bila nang baik hingga kalah. Ini menjelang kiamat.
zuhurul fajir 'alal munsif. Kaunul amanati wa kaunul amanati maghnama. Kata Rasulullah lagi, menjelang hari kiamat itu keadaan amanah itu dianggap satu keberuntungan. Amanat dianggap satu keberhasilan, dianggap satu keuntungan. Orang diberi amanah, orang dititipi sesuatu, dianggap dia untung. Misalnya kita diandaki orang, jurang lah 4 maandak na sepeda motor, aku nak keluar, aku nak berjalan 4 maandak lah aku sepeda motor. Merasa untung diandaki orang sepeda motor itu. Padahal ini adalah amanah. Mestinya diandaki amanah itu waspada dan hati-hati, agar jangan sampai menyalahkan amanat yang dititipkan oleh orang itu. Kedudukan, pangkat, jabatan itu amanah. Begitu naik pangkat dia gembira, menganggap ini keberhasilan, keberuntungan, untungnya naik pangkat. Ini manusia-manusia yang hidupnya menjelang hari kiamat. Wa kaunul amanah maghnama. Keadaan amanat itu dianggap satu kemenangan, satu keberuntungan. Beliau menjelaskan lagi tentang tanda-tanda kiamat itu, wasultanun nisa. Raja-raja sudah mulai ada perempuan-perempuan yang jadi raja. Kepala desa sudah ada bini-bini, kayaknya camat ada bini-bini, bupati ada bini-bini, gubernur ada bini-bini, presiden ada bini-bini, semuaan bini-bini kayaknya. Wasultanun nisa. Wa zuhuru auladil baghiyah, dan timbulnya, nampaknya anak-anak zina. Di tiap kampung ada anak zina. Sini ada anak zina, sana, di mana-mana ada anak zina. Dan orang-orang sudah kada ada lagi rasa suban, tidak ada lagi rasa malu mempunyai anak yang tidak ada ayahnya. Diambil Allah sifat haya, sifat supan, sehingga kada malu bahwa ini adalah anak dapat daripada zina. Nah, anak zina sudah banyak timbul di mana-mana. Itu termasuk tanda-tanda hari kiamat. Wa fusuwul ainah, tersebarnya kelakuan atau praktik ribawi. Riba mulai di perkotaan sampai di paling dusun sudah masuk riba. Dulu orang kampung dusun kadang mengenal riba, menghutangi duit lillahi ta'ala, menghutangi. Maniru gaya orang kota, orang kampung umpati bila berhutang 1.000 bayar 2.000. Nah, pusuwul ainah, di mana-mana sudah merata riba itu. Wa zuhurur risa, timbulnya di mana-mana risa, suguk atau pungli. Pungli, suguk itu menjelang hari kiamat bukan hanya ada di kantor, tapi ada di jalan raya, ada di bawah pohon, ada di tengah lautan, di mana-mana ada pungli. Itu kata Rasulullah adalah asyratus sa'ah, tanda-tanda kehancuran ini dunia, tanda-tanda menjelang hari kiamat. Wa kaunul masjid muzakhrafa, masjid-masjid itu dimegahkan, walaupun duitnya beintaan di jalanan, asal megah. Tanda hari kiamat. Masjid yang bagus, bangunan orang baru dirubuh karena potongannya kada sesuai zaman. Ganti masjid yang megah, berlumba-lumba memegahkan masjid. Itu termasuk daripada tanda kehancuran masa.
tanda bahwa menjelang hari kiamat demikian. Wa syuribatil khumur, dan diminum arak. Arak yang dulu dilarang, di mana-mana diminum orang arak. Wa tarakul amri bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar, dan amar ma'ruf nahi munkar itu ditinggalkan. Ini yang paling sulit dihadapi oleh umat Islam, oleh kita-kita ini, tentang amar ma'ruf nahi munkar. Kita melihat banyak kejadian-kejadian yang cukup menyedihkan kita, antara lain umpamanya orang-orang tidak mau melakukan amar ma'ruf nahi munkar hanya dengan alasan adalah itu hak asasi dia sebagai manusia. Ada orang menarik betilanjang, ada yang menagur, itu kada boleh, jangan ditagur, itu hak asasinya sebagai pemain seni umpamanya. Nah, ini tanda-tanda hari kiamat. Ada aliran-aliran yang sesat, ditagur, jangan ditagur, karena itu hak kebebasan mereka untuk berkeyakinan dan beragama. Nah, jadi kada ada lagi amar ma'ruf nahi munkar, terserah manusia, anak jadi kambing, anak jadi sapi, mau apa. Wa tarakul amri bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar, ditinggalkan amar ma'ruf nahi munkar. Wa busuwut tijarah, kata Rasulullah lagi, tanda-tanda akhir masa, tanda-tanda menjelang kiamat itu adalah tersebarnya perdagangan di mana-mana. Di mana ada tempat ada pasar. Di kampung-kampung ada pasar sejumput, sini ada pasar. Dulunya kan ada pasar, ada pasar. Wa busuwut tijarah, di mana ada kesempatan ada pasar. Wa ayyattajidar rajul wa imra'atuhu jami'a, dan bahwa berdagang seorang laki-laki bersama-sama istrinya. Turunan katuko laki binian. Dahulu kada ada itu. Laki-laki aja berdagang, bini di rumah. Kalau menjelang hari kiamat, nang bini berdagang, nang laki berdagang, kedua-duanya sibuk berdagang. Wa ayyattajidar rajul wa imra'atuhu jami'a, bahwa berdagang laki-laki dan perempuan kedua-duanya. Nah, para muhibbin rahimakumullah, itu sebagian daripada tanda-tanda, dari sekian banyak lagi tanda-tanda yang menunjukkan kerusakan zaman, yang artinya bahwa kiamat itu sudah dekat. Idza waqa'atil waqi'ah laisa liwaqa'atiha kadzibah. Para muhibbin rahimakumullah, sambungan ayat tadi adalah wa kuntum azwajan thalathah fa ashabul maimanati ma ashabul maimanah wa ashabul masy'amati ma ashabul masy'amah was-sabiqun as-sabiqun. Para ahli tafsir menerangkan ayat itu, an-nasu salasatun. Pada hari kiamat itu manusia terbagi kepada 3 kelompok. Pertama, parajulun ibtakara lil khair bi hadatsati sinnihi wa dawama 'alaiha hatta kharaja minad dunya fa hadas sabiqun as-sabiqun. Di hari kiamat itu golongan yang pertama, ada seseorang yang bersegera berbuat kebaikan sejak usia muda. Sejak usia muda dia sudah berbuat kebaikan dan terus menerus sampai akhir hayatnya. Maka inilah disebut as-sabiqun as-sabiqun tadi. Di akhir ayat disebutkan fa amma in kana minal muqarrabin farauhu wa raihanu wa jannatu na'im.
Orang-orang as-sabiqun as-sabiqun itu dinamakan muqarrabin, dan pada hari kiamat mereka mendapat rahmat dan ridha serta surga yang penuh kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, wa rajulun ibtakara umurahu bidzunub thumma tawbala al-ghaflata thumma raja'a bi taubatihi hatta khutima lahu biha fahada min ashabil yamin. Orang-orang yang pada masa mudanya berbuat dosa, berbuat maksiat kepada Allah, dan lama dia maksiat kepada Allah, kemudian dia kembali tobat kepada Allah sehingga akhir hidupnya ditutup dengan tobat. Fahadza min ashabil yamin, ini orang termasuk namanya ashabul yamin. Ashabul yamin itu apa? Wa amma in kana min ashabil yamin fasalamul laka min ashabil yamin. Orang-orang ashabul yamin ini maka selamat bagi engkau daripada ashabul yamin. Dia pun akan dapat rahmat, dapat keridhaan, dapat surga yang penuh kenikmatan daripada Allah Subhanahu wa taala, walaupun derajatnya di bawah daripada golongan yang pertama tadi. Yang ketiga, wa rajulun ibtakara umrahu bidzunub thumma lam yazal 'alaiha hatta khutima lahu biha fahadza min ashabis shimal. Seseorang yang selalu bersegera mengerjakan dosa, terus menerus atas dosa, sehingga dia akhir hidupnya dengan penuh dosa, maka ini orang tergolong min ashabis shimal, artinya orang-orang sebelah kiri. Dalam akhir ayat diibaratkan Allah, wa amma in kana minal mukadzibin ad-dallin fanuzulun min hamim wa tasliyatu jahim. Nah, orang-orang inilah orang-orang yang bakal menempati neraka jahim dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, para muhibbin rahimakumullah, dari 3 golongan manusia tadi mudah-mudahan kita paling kada termasuk golongan yang kedua tadi. Kalau kada bisa masuk dalam golongan yang pertama, amin amin ya rabbal alamin. Ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.